Alright, dalam episode ini kita akan mempelajari tentang form. Jadi bagaimana sebenarnya bekerja dengan form dengan menggunakan React. Nah, di sini kita akan mempelajarinya. Tapi sebelum itu coba dulu kita install terlebih dahulu lah Bootstrap biar supaya tidak terlalu jelek lah tampilan kita. Buka terminal Anda. Kita buat di sini yarn add bootstrap. Kita buat di sini add next karena kita ingin menggunakan Bootstrap 5. Dan di sini coba kita buat popper JS juga, karena jika tidak dia akan nanti warning bahwa sebenarnya Bootstrap itu membutuhkan popper tapi jQuery tidak, karena kita menggunakan versi 5. Kita enter, tunggu sampai selesai, ini tidak akan lama. Nah, sekarang while it's doing, coba dulu kita perhatikan dulu apa yang ada di file-file kita tersebut. Seperti misalnya app.js, kita di sini sudah kosongkan, tadinya sini ada, dan app.css ini bisa kita hapus karena kita tidak membutuhkannya lagi. Index.css juga kita hapus karena juga kita tidak membutuhkannya. Nah, di index ini ada index CSS di require-nya, sehingga kita refresh di browser maka dia akan error. Tidak ada lagi index CSS. Oke. Sekarang tugas kita adalah memasukkan bootstrap-nya jika memang ini sudah selesai. Nampaknya sudah. Coba kita import di sini. Pertama itu adalah JavaScript-nya, itu adalah bootstrap, dan kedua adalah styling-nya. Bootstrap, kita buat di sini di CSS, bootstrap CSS. Maka sekarang coba dulu ini kita perbagusi dulu biar supaya ini spesifik untuk bootstrap kita tahu, ya kan? Nah, sekarang pada app.js. Nah, disinilah main komponen kita yang akan saya fokuskan adalah belajar tentang form di sini. Yang pertama, coba kita buat dulu di sini class name. Ya, by the way, ketika Anda menggunakan yang namanya React, class tidak ada. Yang ada adalah class name. Coba kita buat di sini dulu P5 sehingga kita bisa melihat kerjaan kita di tengah-tengah. Biar supaya kita mempunyai space aja dari mulai nanti pinggir screen yang ada di sini, harusnya maka jadi di sini. Oke. Yang selanjutnya sepertinya bootstrapnya sudah masuk karena bisa saya gunakan di sini P5. Itu adalah menggunakan padding 5 rem jika saya tidak salah. Nah, sekarang coba dulu kita buat di sini container pastinya karena kita ingin bekerja di tengah-tengah. Dan dalam container kita akan membuat dulu call md6 biar supaya ya kita akan membuat form, lebih baik kita menggunakan call md daripada dia melebar nantinya. Kemudian kita akan buat di sini card dan di dalamnya kita buat card header dan juga card body, sehingga di sini kita bisa buat learn React JS, dan di dalamnya di sini kita buat form, ya kan? Dan actionnya coba kita hilangkan karena kita tidak membutuhkan action di sini, tapi yang kita butuhkan nanti adalah submit eventnya. Tapi sebelum itu coba dulu kita buat di sini form group. By the way, ketika Anda menggunakan Bootstrap 5, form group tidak lagi, melainkan kita buat di sini MB4 aja. Nah, di sini kita buat label untuk apa ya? First name misalnya seperti itu. Di sini kita buat first name. Dan di sini coba kita buat input type text form control, dan kita buat sini first name, dan di sini kita buat first name juga. By the way, di sini HTML4 itu hanya menggunakan React. Ketika misalnya Anda normal itu pasti seperti ini, for, ya, hanya untuk menyambungkan antara label dan juga ID yang kita buat di sini harus sama. Kita refresh di browser kira-kira seperti ini yang kita dapatkan. Oke. Tapi ini tidak berhasil. Coba kita buat sini MD6. Ya, seperti ini yang kita butuhkan. Cool, tapi untuk label itu sendiri coba kita kasih kelas di sini, ya kan? Kelas name-nya kita buat di sini form label. Kita refresh. Ya, kira-kira seperti itu yang kita butuhkan. First name, dan kita butuh satu lagi yaitu adalah untuk last name. Kita tandai biar supaya cepat, kita ganti sekali semua. Last name, dan di sini kita buat satu lagi submit button, ya kan? Submit btn primary, kita buat sini btn block show. Kira-kira seperti itu. Ya, refresh. Iya, ini yang kita dapat. Cool. Dan coba dulu kita rubah menjadi 4 daripada 6, ya. Iya, seperti itu yang kita butuhkan. Dan di atasnya, ya kan, di sini kita bisa masukkan kira-kira apa ya? Satu ketentuan my name is ini gitu, misalnya seperti itu. Atau kita bisa buat di footer juga, ya. Setelah card body kita buat sini card footer. Dan di sini kita buat my name is, kira-kira seperti itu. Nah, nantinya ketika misalnya kita input atau submit formnya, maka dia akan mengganti titik-titik ini, harapan kita ini ya, dengan apa yang kita masukkan di first name maupun di last name input ini. Selanjutnya, tugas kita adalah membuat state satu persatu, seperti first name dan juga last name-nya. Oke, kita akan working tepat di atas render. Kita buat sini constructor, dan di sini kita buat super, ya kan? Nah, di sini kita masukkan state A-nya apa saja. Yang pertama adalah first name, yang kedua adalah last name. Di state, Anda pasti sudah familiar dengan ini, dan kita buat sini first name by default adalah empty. Ya, kita buat sini empty string dan kasih koma untuk apanya karena ini objek, maka kita buat sini last name. Oke. Nah, resultnya kita buat di sini atau name-nya di sini kita bisa buat juga kosong.
Ya, sama seperti yang kita lakukan di first name and last name. Cool. Selanjutnya di sini kita butuh satu event yang namanya on submit. Tapi ketika misalnya Anda menggunakan React, ada di sini istilah namanya camel case, sehingga yang biasanya dilakukan on submit seperti ini, maka sekarang sudah berbeda, melainkan seperti ini. Dia menggunakan teknik camel case. Sama seperti yang Anda lihat di sini HTML4. Dia tidak membutuhkan yang seperti ini, tapi dia membuatnya jadi camel case. Cool. Nah, di sini kita buat apa dia? Kan kira-kira seperti itu. Kita buat di sini kalibrasi tanpa adanya double quote ataupun single quote. This submit handler. Kira-kira seperti itu. Tapi ini tidak cukup. Kita perlu juga memperkenalkan input kita. Nah, coba dulu di sini kita buat on change, ya kan? Sama seperti ketika Anda menggunakan submit, di sini on change-nya juga menggunakan camel case. This change handler. Ya. Dan sekarang untuk value-nya kita akan masukkan di sini di state, ya, first name. Kita akan melakukan ini di last name juga. Kita copy, kita paste di sini, ya. By the way, untuk di state first name dan juga last name ini Anda pasti sudah mengerti bahwa kita akan memanggil first name yang ada di kita buat di state kita maupun last name yang kita buat di state kita. Nah, ini kita menjadi last name. Oke. Sehingga ketika misalnya di bawah konstruktor ini kita buat change handler, ya kan? Terus kita buat di sini arrow function, dan itu accept-nya itu adalah event yang kita masukkan nanti. Dan di sini kita buat this set state, ya kan? Nah, di state set ini adalah merubah value yang ada di sini menjadi input yang kita isi nantinya. Maka di sini kita buat this set state. Kita ganti ya, target name equals to target value. Kira-kira seperti itu. Nah, kenapa saya buat di sini target name? Hanya karena kita ingin target name yang ada di sini kita buat, dan di sini juga. Kira-kira seperti itu. Nah, sekarang ketika misalnya kita log dulu ya, kita buat dulu di sini submit handler. Kita buat di sini dan coba dulu untuk Freevent default-nya. Mungkin Anda sudah terbiasa dengan view dengan menggunakan submit Freevent, ya kan? Tapi dengan menggunakan React Anda tidak bisa. Nah, yang bisa Anda lakukan adalah seperti ini, Freevent default, basic JavaScript ya, bukan React tapi basic JavaScript ketika Anda menggunakan Freevent default. Di sini coba kita log dulu this state, ya kan? Sekarang coba kita refresh di browser, apa yang terjadi? Coba kita console dulu, command shift I atau inspect langsung elemennya di sini. Kita console dan coba dulu ini saya kecilkan dulu biar supaya jelas Anda lihat. Bahwasanya ketika misalnya kita klik di sini Irsyad Panjaitan, kita show, maka di sini jelas Anda lihat bahwa first name Irsyad dan last name-nya Panjaitan, dan name-nya masih kosong hanya karena kita tidak assign value. Nah, yang kita mau adalah memasukkan first name dan last name ke dalam name ini untuk value-nya. Maka caranya adalah this set state, ya kan? Kita di set lagi di dalam submit handler ini, dan di sini kita buat name sama dengan kita buat di sini this state first name, dan kita buat di sini lagi. Coba dulu ini kita bisa buat ke dalam template sebenarnya. Jadi kita buat di sini seperti ini, ya. This state first name, dan di sini kita buat this, ya, this state last name. Sekarang coba kita lihat apa hasil dari name tersebut. Kita masukkan lagi Irsyad Panjaitan, dan di sini kita show. Ya, kita tidak konsol apa-apa. Coba dulu kita konsol di sini log, ya kan, this state, ya. Di state aja, tak usah pala. Bisa juga kita panggil langsung di state name, tapi coba kita panggil di state biar supaya jelas bahwa semuanya working. Kita masukkan first name and last name-nya, kita show. Ya, dia tidak muncul di sini hanya karena ini dibaca sebelum ready. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, sekarang misalnya kita show lagi, maka dia sudah muncul sebenarnya di sini. Nah, ketika misalnya kita ingin membacanya, kita bisa masukkan dia di tepat di bawah render ini. Ketika misalnya dokumennya sudah ready, kita render, baru dia bisa dimunculkan. Kira-kira seperti itu. Nah, sekarang coba dulu kita buat di sini const name equals to this state, dan ini coba kita masukkan ke dalam kalibrasi karena kita ingin mengambil properti yang ada dalam state tersebut. Nah, di sini sekarang coba kita buat if condition, if, ya kan, if name ada, maka kita masukkan di sini name. Ketika misalnya tidak ada, kita buat di sini empty string seperti itu, titik-titik seperti yang sebelumnya kita lakukan. Kita refresh di browser, tidak ada yang muncul di sini, masih titik-titik. Tapi ketika misalnya kita show the name-nya, kita show, maka muncul di sini bahwa name-nya itu adalah Willow dan Co. Coba di sini kita buat nama kita sendiri, Irsyad Panjaitan. Kita show, maka jelas jika Anda ada di sini adalah Irsyad Panjaitan.
Nah, sekarang mungkin Anda berpikir, ketika misalnya Anda sudah selesai submit form, Anda ingin mengkosongkan last name maupun first name-nya. Wah, itu sangat mudah sekali. Anda hanya tinggal buat di sini this state, ya kan? This state first name kita buat di sini empty string. Maka kita copy dan kita buat sini last name. Sekarang kita refresh di browser, hasilnya jika Anda lihat, maka coba dulu kita buat di sini show, maka di sini muncul name-nya dan first dan last name-nya sudah hilang. Nah, begitulah caranya kira-kira ketika Anda ingin working dengan form menggunakan React.js. Tidak ada yang sulit di sini, hanya saja ketika Anda tidak tahu, maka ini akan terasa sangat sulit sekali. Kira-kira seperti itu. Nah, mungkin Anda sudah mengerti bagaimana jalan kerjanya menggunakan form, ya kan? Nah, tapi sebenarnya jika Anda lihat ini sangat ribet, ya kan? Ada sebenarnya cara yang lebih mudah dari ini, ya kan? Tapi jika diajarkan sekarang mungkin tidak akan bisa karena kita masih mempelajari tentang kelas. Belum kita pelajari tentang apa itu hook, ya kan. Bagaimana cara menggunakan function stateless lah, maksudnya stateless component lah. Kita masih pakai stateful component di sini. Sehingga kita harus menggunakan state, ya kan. Sebenarnya ketika Anda menggunakan function juga bisa menggunakan state, namun dia sudah menggunakan yang namanya use state atau hook, ya. Mungkin ketika Anda pernah sebelumnya mendengar hook, ya itu emang sangat luar biasa. Maka kita juga akan nanti membahasnya bagaimana sebenarnya cara menggunakannya. Untuk sekarang saya rasa untuk mengatur state di komponen sendiri Anda sudah mengerti tentang this state, ya kan, membuat state kita, atau this set state, ya kan. Atau mungkin sebelumnya kita sudah mempelajari tentang komponen mounted atau when document is ready lah, kira-kira seperti itu. Nah, oleh karena itu, saya rasa untuk video ini cukup, dan di video selanjutnya kita akan mempelajari hal yang keren lainnya mengenai React. See you soon.